Halo, Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita sudah sampai di video yang keempat ya, tentang pembahasan soal EPS topik ya, soal reading. Nah, kali ini kita bahas soal reading bagian keempat. Ini sama dengan bagian kedua, jadi soalnya lumayan agak sulit ya. Jadi saya akan jelaskan secara pelan-pelan ke teman-teman. Kita mulai dengan nomor 16. Pertanyaannya adalah dalam 중 화제가 발생할 위험이 있는 장소에서 볼 수 있는 표지는 무엇입니까? Ya. Nah, pertanyaannya adalah berikut tanda apakah yang bisa dilihat di tempat yang ada potensi bahaya terjadi kebakaran. Nah, soal seperti ini selalu muncul di soal IPS topik ya. Nah, kita lihat nomor 1 itu adalah tanda apa ya? Nah, kita tahu adalah tanda tersebut adalah tapseng gemci, dilarang menaiki. Lalu yang nomor 2, hwagi gemci ya, dilarang menyalakan api. Nah, nomor 3 itu adalah tanda mulce idong gemci, dilarang memindahkan barang. Lalu nomor 4 adalah chopken gemci ya, dilarang mendekat atau dilarang menyentuh. Nah, di sini kita sudah tahu jawabannya. Sesuai yang saya garis bawahi adalah wajega balsenghal wihomi inen changso. Tempat yang ada bahaya akan terjadi kebakaran. Nah, ini adalah jawabannya adalah nomor 2. Hwagi gemci. Jadi tanda tersebut adalah tanda hwagi gemci, dilarang menyalakan api. Nah, teman-teman harus hafal tanda-tanda seperti ini ya, yang ada di buku panduan IPS topik. Lalu nomor 17, pertanyaannya adalah kisuksa kyuchige tehan solmyongero matji 않은 것을 고르십시오. Pilihlah penjelasan yang tidak sesuai tentang aturan asrama. Nah, di sini kalau ada garis bawah seperti ini, matci anen berarti dicari yang tidak sesuai. Kita lihat nomor 1. 정서기를 사용하려면 신고를 하고 사용해야 합니다. Kalau mau menggunakan vacuum cleaner harus melapor terlebih dahulu. Nomor 2. 소음으로 인해 숙소 사람들이 불만이 많습니다. Banyak keluhan dari orang-orang yang tinggal di asrama karena kebisingan. Nomor 3. 중간 소음을 줄이기 위해 서로 노력을 해야 합니다. Ya, harus saling berusaha keras untuk mengurangi kebisingan. Lalu nomor 4. 빨래는 밤이 되기 전에 하는 것이 좋습니다. Mencuci baju lebih baik dilakukan sebelum malam hari. Nah, kita lihat clue-nya ya di atas. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan, kita cari yang tidak sesuai. Kita lihat clue-nya adalah Cunggan soemel curipsida, mari mengurangi kebisingan ya judulnya. Bamnetke kaji tulinen congsogi ya. Vacuum cleaner yang dinyalakan sampai larut malam. Setakgi suri temune singgoga jaju drogo ismnida ya. Sering masuk laporan karena vacuum cleaner yang dinyalakan sampai larut malam dan juga suara mesin cuci. 이것은 공동 생활 공간이므로 주의하시기 바랍니다. Ya, mohon diperhatikan karena ini adalah ruangan kehidupan umum. Ya. Nah, yang mana yang tidak sesuai dengan di atas? Yang pertama adalah nomor 1. 정서기를 사용하려면 신고를 하고 사용해야 합니다. Kalau mau menggunakan vacuum cleaner harus melapor terlebih dahulu. Nah, ini ada nggak di atas ya? Ini tidak ada di kalimat di atas ya. Lalu nomor 2, kita lihat somero ini sukso saramdari bulmani mansmida. Banyak keluhan dari orang-orang yang tinggal di asrama karena kebisingan. Ini ada di atas ya. Jadi ini betul. Lalu nomor 3, cunggan soemel curigi wehe soro noryokel hehamida. Harus saling berusaha keras untuk mengurangi kebisingan ya. Ini juga ada di atas. Lalu nomor 4, palenen bami tuegicone haneng gosi chosumnida. Mencuci baju lebih baik dilakukan sebelum malam hari. Ya. Nah, dari pertanyaan di atas maka jawabannya yang benar adalah nomor 1 ya. Karena dicari yang salah gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 18. 다음은 메모에 대한 설명으로 맞는 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sesuai tentang memo berikut. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah 30분 동안 회의를 할 예정입니다. Rapat akan dilakukan selama 30 menit.
Lalu yang kedua, 회의 시간은 바꿨습니다. Waktu rapat berubah. Nomor 3, 원래 회의 시간은 10시 반입니다. Waktu rapat awalnya adalah jam 10.30. Lalu nomor 4, 금요일에는 pada hari Jumat ya, 10시 반부터 작업을 합니다. Pada hari Jumat pekerjaan dimulai jam 10.30. Kita lihat clue-nya di atas. Tuan si 작업 회의 시간을 확인하세요. Tuan ceklah waktu rapat kerja. Di sini ada 날짜 ya, tanggal, waktu gitu ya, tanggal ya. Nah, tanggal di sini adalah 11월 10일 ya, 금요일 berarti Jumat 1 November. Gem itu 금요일 ya, hari Jumat. Lalu waktu 시간 11시에서 10시 30분에 변경됨 ya, berubah dari jam 11 ke jam 10. Jadi ada perubahan dari jam 11 ke jam 10. 장소 5층 회의실, ruang rapat lantai 5. Nah, di sini manakah yang sesuai dari atas? Nomor 1 kita lihat 30분 동안 회의를 할 예정입니다. Rapat akan dilakukan selama 30 menit, tidak ada di atas ya. Nah, jawaban yang benar adalah nomor 2. 회의 시간은 바꿨습니다. Waktu rapat berubah ya. Waktu rapat berubah dari jam 11 ke jam 10.30. Nomor 3 kenapa salah? 원래 회의 시간은 10시 반입니다. Waktu rapat awalnya adalah jam 10.30, bukan jam 10.30 ya. Waktu rapat awalnya adalah jam 11. Lalu nomor 4 kenapa salah? 금요일에는 10시 반부터 작업을 합니다. Pada hari Jumat pekerjaan mulai jam 10.30, sama sekali tidak ada hubungannya dengan memo di atas. Kita lanjut nomor 19. Pertanyaannya adalah 이글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah yang sesuai dengan isi tulisan ini. Nah, isi tulisannya adalah tentang 행복 미술관 자원 봉사자 모집 ya, perekrutan relawan museum 행복 ya. Nah, kita lihat dulu jawabannya. Nomor 1 jawabannya 무료 봉사를 할 사람을 찾습니다. Mencari orang yang akan menjadi relawan secara gratis. Nomor 2, 봉사자는 매주 수요일마다 교육을 받습니다. Relawan menerima training ya, menerima pendidikan setiap hari Rabu. Lalu nomor 3, 봉사자는 한국 미술을 설명하게 됩니다. Relawan akan menjelaskan tentang kesenian Korea. Lalu nomor 4, 봉사자 활동을 전문적으로 하는 사람을 모집합니다. Merekrut orang yang ahli dalam kegiatan relawan. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di atas. Nah, judulnya adalah 행복 미술관 자원 봉사자 모집. Perekrutan relawan museum 행복 ya. 행복 itu bahagia ya. 저희 행복 미술관에서는 시민들에게 미술을 소개해줄 자원 봉사자를 모집합니다 ya. Museum Seni 행복 kami merekrut sukarelawan untuk memperkenalkan seni kepada warga ya. Lalu 미술에 관심이 있는 분들의 많은 지원을 부탁드립니다. Ya, kami meminta dukungan Anda yang memiliki kepedulian terhadap seni. Ya. Berikutnya ada jiwon jagyok ya, kualifikasi lamaran. Di sini ada ilban simin, masyarakat umum. Jadi siapa yang bisa memasukkan lamaran adalah masyarakat umum. Lalu dalam kurungnya bongsa waldong yugyong homja hwanyong. Jadi terbuka untuk yang berpengalaman di kegiatan relawan. Nah, lalu di sini ada Hwaldonggikan waktu kegiatan adalah 2014년 9월 25일 ya sampai 12월 31일 매주 수요일 10시에서 12시에서. Jadi dari bulan 9 sampai bulan 12 ya. Dari jam 10 sampai jam 12 itu tiap hari Rabu. Nah, dalam soal-soal kayak gini, ini penting banget teman-teman untuk melihat ada tanda bintang di situ ya. Tanda bintang ini penting banget. Nah, di sini tanda bintang kita lihat. 선발된 자원 봉사자는 소양 교육 등을 거쳐 자원 봉사 활동을 함으로 전문가가 아니어도 괜찮습니다 ya. Nah, kalau di atas kan kita lihat terbuka untuk yang berpengalaman di kegiatan relawan ya dan masyarakat umum. Nah, di sini ada note-nya, relawan terpilih melakukan kegiatan relawan akan mendapat training skill ya, akan mendapat pendidikan gitu. Jadi tidak masalah walaupun bukan ahli gitu. Lalu
Bongsa jaege는 sojongi bongsaryoga jika kepada relawan akan dibayarkan ya, seperti biaya yang sudah ditetapkan. Nah, berarti relawan tersebut juga dapat uang ya. Nah, di sini ada Sincong Bambob, cara daftarnya adalah melalui email, waktu daftarnya ya dari tanggal 11 bulan 9 sampai tanggal 15 bulan 9. Lalu ada Chonamuninya, call centernya juga ya. Nah, di sini kita analisa ya, nomor 1, Muryo Bongsarel Hal Seramal Jasmnida, mencari orang yang akan menjadi relawan secara gratis. Nah, namanya juga relawan ya, relawan juga gratis, tapi ternyata di sini ada pembayaran ya, dibayar ya. Berarti nomor 1 salah. Nomor 2, Bongsajanan Meju Suyoil Mada Kyoyugel Batsenir, relawan menerima training setiap hari Rabu. Bukan menerima training setiap hari Rabu, tapi kegiatan relawan tersebut yang diadakan setiap hari Rabu ya. Lalu nomor 3, Bongsajanan Hangguk Misural Somyong Hage Demnida ya. Relawan akan menjelaskan atau relawan menjelaskan tentang kesenian Korea. Nah, jawaban yang benar adalah nomor 3. Nomor 4 kenapa salah? Bongsa Wal Dengel Chonmun Chogoro Hanun Saramel Mojib Hamida, merekrut orang yang ahli dalam kegiatan relawan. Nah, tadi sudah saya jelaskan, di bintang note juga ada. Jadi, untuk yang menjadi relawan adalah terbuka untuk yang mereka berpengalaman dan juga yang tidak berpengalaman karena akan dilakukan pendidikan atau training ya. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 3. Lanjut ke nomor 20, Moase Tehangel Imnika, tulisan tentang apakah ini ya. Cagop jangi Changmunel Haru Chongil Dadanoko Ilhanun Kyonguga Mansumnida. Kwejokhan cagop wangyongel wihe haruwe du sebon cagop jang nee takan gonggirel son-sonhan gonggiro pako joneng gosi cosumida ya. Banyak situasi di mana tempat kerja jendelanya tertutup selama seharian penuh. Untuk lingkungan kerja yang nyaman 2 atau 3 kali sehari ya sebaiknya udara lembab di dalam tempat kerja ditukar atau diganti dengan udara yang segar ya dari luar tempat kerja. Nah, kita lihat jawabannya yang mana. Nomor 1 Hwangyong lingkungan. Nomor 2 Sunhan ya peredaran atau rotasi. Nomor 3 Kyohan pertukaran. Lalu nomor 4 Hwangi penukaran udara. Maka kita sudah bisa menentukan jawaban yang benar adalah nomor 4 ya. Hwangi penukaran udara. Lanjut ke nomor 22. Pertanyaan nomor 22 adalah Binkane derogal almajen maren muasim nikah. Apakah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut ya? Ruang kosong berikut. Kita lihat momoe gaib hamyon, momi apaso byongwone kalte, byongwon bi budamel dolsu ismnida. I bohomen hanggugin punman anira, wegugin gelo jado bandesi gaib heamnida. Nah, artinya begini. Kalau mendaftar titik ya, ketika sakit lalu pergi ke rumah sakit akan mengurangi biaya rumah sakit. Asuransi ini bukan hanya untuk orang Korea tetapi juga pekerja asing harus mengikutinya ya. Nah, yang pertama ada Goyong Bohom asuransi pekerja. Yang kedua Sange Bohom asuransi kecelakaan. Yang ketiga adalah Kongang Bohom asuransi kesehatan. Lalu yang keempat Kungmin Yonggem ya, program pensiun nasional. Jawaban yang tepat karena ini ketika sakit pergi ke rumah sakit, maka jawaban yang benar adalah nomor 3 ya, asuransi kesehatan. Kongang Bohom. Jadi kalau di Korea kalau kita pergi ke rumah sakit menggunakan Kongang Bohom asuransi kesehatan, misal biaya rumah sakitnya adalah 100.000, nanti kita bayar cuma 10.000. Jadi 10 kali lipat ya, luar biasa. Lanjut ke nomor 23. Pertanyaannya adalah neongero mandeng gosun musim nikah, apakah hal yang sesuai dengan deskripsi berikut ya. Internet sayongero inhan munjecong. Di sini adalah masalah yang disebabkan oleh penggunaan internet. Nah, di sini yang biru adalah samsipse miman ya. Samsipse miman itu umur di bawah 30 tahun. Nah, lalu yuksipse isang umur di atas 60 tahun. Jadi inilah grafik angket ya, diberikan angket tentang masalah yang disebabkan penggunaan internet itu apa aja sih menurut mereka nih. Yang di bawah 30 sama yang di atas 60 tahun. Nah, kita lihat
Masalahnya ada 1, 2, 3 ya, 4, ada 4 ya. Nah, pertama adalah kein chongbo yucul, bocornya informasi pribadi. Lalu sasenghwal cimhe, pelanggaran privasi, internet cungdok ya, kecanduan internet. Kaciguan helan, itu kekacauan nilai kita dan lain-lain ya. Kita lihat mana yang paling sesuai dengan grafik di atas. Nomor 1. 삼십세 미만은 60세 이상보다 가치관의 혼란을 심각하게 생각합니다. Orang yang usia di bawah 30 tahun menganggap kekacauan nilai lebih parah daripada usia di atas 60 tahun. Benar apa enggak? Kita lihat. Yang kaciguan ya. Kaciguan Holland. Kebalik ya. Jadi yang 60 justru lebih menganggap lebih kekacauan nilai itu lebih parah. Nomor 2, 60세 이상은 30세보다 개인 정보 유출을 심각하게 생각합니다. Usia di atas 60 tahun menganggap bocornya informasi pribadi lebih parah daripada orang yang usianya di bawah 30 tahun. Nah, kita lihat kein yang 정보 유출 banyakan yang mana? Yang biru apa yang merah? Banyakan yang biru ya, banyakan yang 30 di bawah 30 tahun. Nah, jadi nomor 2 ini salah karena kebalik. Usia di atas 30 tahun harusnya ya. Jadi lebih parah. Nah, nomor 3, 30세 미만은 인터넷 문제점 중 인터넷 중독을 가장 심각하게 생각합니다. Usia di bawah 30 tahun menganggap di antara masalah internet yang paling parah adalah kecanduan internet ya. Menurut orang 30 tahun masalah internet yang paling parah ada kecanduan internet. Kita lihat yang biru itu yang paling tinggi yang mana. Nah, yang biru yang paling tinggi itu bocornya informasi pribadi. Jadi nomor 3 ini salah. Nah, lalu nomor 4 kita lihat. 60세 이상은 가치관의 혼란 ya. 보다 개인 정보 유출을 더 심하게 생각합니다. Usia di atas 60 tahun menganggap kebocoran informasi pribadi lebih parah dibanding kekacauan nilai. Nah, jawaban yang benar adalah nomor 4. Kita lihat ya. Umur 60 tahun. Jadi kaciguan Holland boda dibanding ya kekacauan nilai 개인 정보 유출 더 심각하게 생각합니다. Jadi orang yang 60 tahun tuh menganggap kebocoran informasi pribadi ya lebih banyak daripada kekacauan nilai ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 24 25. Ini ada soal cerita ya tentang kuksu ya. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya deh. Nomor 24 tuh pertanyaannya apa sih? Igere muase tehan gel imnika ya. Lalu tulisan tentang apakah ini gitu ya. Nomor 25-nya igere neongko dareng gosen muasim nikah. Nah, tulisan tentang apakah ini? Nah, untuk pertanyaan seperti nomor 24 25 ini teman-teman juga harus cepat ya mengerjakan. Tapi memang tidak mudah karena ini dalam satu soal teman-teman harus ngisi 2 pertanyaan ya. Oke, kita mulai dari 24 dulu. Igere muase tehan gel imnika, tulisan tentang apakah ini? Nah, yang pertama adalah kuksue chongyu ya, jenis kuksu. Kuksurel mongnen bob, cara makan kuksu. Lalu nomor 3, kuksurel mongnen imi, arti makan kuksu. Kuksuga yumyong hejin iu, sebab populernya kuksu. Nah, kita lihat dulu kalimatnya ya. 한국 사람들은 생일, 돌잔치와 같은 날 국수를 나눠 먹었습니다. Ya, orang-orang Korea berbagi kuksu pada hari seperti ulang tahun dan pesta ulang tahun pertama ya. 국수를 먹으면 병에 걸리지 않고 오래 살 수 있다고 생각했기 때문에 중요한 날에는 국수를 준비했습니다. Ya. Pada hari yang penting mereka menyiapkan kuksu karena menganggap jika makan kuksu bisa terhindar dari penyakit dan juga bisa berumur panjang. Ya. 결혼식 날에도 신랑과 신부가 오랫동안 행복하게 살기를 바라는 마음으로 손님들에게 국수를 대접했습니다. Ya. Pada pesta pernikahan juga pengantin pria dan wanita menghidangkan kuksu untuk para tamu, berharap agar hidup mereka bahagia selamanya. 이런 전통 때문에 국수는 결혼과 아주 가까운 말이 됐습니다. Ya, karena tradisi seperti ini,
kuksu dan pernikahan menjadi kata yang sangat dekat. 그래서 jadi 한국 사람들은 orang-orang Korea 언제 결혼할 거예요라는 질문 대신 언제 국수 먹여줄 거예요라고 묻기도 합니다. Ya. Jadi orang-orang Korea sebagai ganti pertanyaan kapan akan menikah, mereka juga bertanya kapan akan memberi makan kuksu, gitu ya. Nah, nomor 24 kita lihat pertanyaan tulisan tentang apakah ini kuksu 종류, jenis kuksu, 국수를 먹는 법, cara makan kuksu, 국수를 먹는 의미, arti makan kuksu, kuksu가 유명해진 이유, sebab populernya kuksu. Jawaban yang benar adalah 국수를 먹는 의미, jadi arti makan kuksu. Jadi arti makan kuksu tadi adalah berarti pernikahan, ya. Lalu nomor 25. Kita lihat, 이 글의 내용과 다른 것은 무엇입니까? Hal apakah yang berbeda dengan isi tulisan ini? Yang pertama, 특별한 날 먹었던 국수는 결혼을 의미하기도 합니다. Ya, kuksu yang dimakan pada hari yang spesial juga berarti akan menikah. Ya, nomor 2, 결혼식 날 신랑과 신부는 서로에게 국수를 먹여줍니다. Pada hari pernikahan pengantin pria dan pengantin wanita saling memberi makan kuksu. nomor 3, 한국 사람들은 국수를 먹으면 질병 없이 오래 산다고 믿습니다. Orang-orang Korea percaya bahwa kalau makan kuksu akan hidup lama dan terhindar dari penyakit. nomor 4, 한국 사람들은 특별한 집안 행사가 있을 때 국수를 나눠 먹습니다. Orang-orang Korea ketika ada acara keluarga berbagi makan kuksu. Nah, ini kita harus pahami bahwa yang dicari yang salah. Maka dari keempat penjelasan ini mana yang salah? Kita balik lagi ke ceritanya, kita lihat, kita analisa ya. Nah, kita lihat. 한국 사람들은 생일, 돌잔치와 같은 날 국수를 나눠 먹었습니다. Ya, yang pertama adalah orang-orang Korea ketika ulang tahun, lalu ulang tahun pertama itu membagi atau berbagi makan kuksu ya. Lalu 국수를 먹으면 병에 걸리지 않고 오래 살 수 있다고 생각했기 때문에. Jadi yang kedua, yang pertama adalah ulang tahun atau ulang tahun pertama mereka makan kuksu. Lalu yang kedua, orang Korea menganggap bahwa kalau makan kuksu itu ya, lalu yang kedua, kalau mereka kalau di hari spesial mereka menyiapkan kuksu ya, atau makan kuksu, nah mereka akan hidup lama ya, dan juga terhindar dari penyakit. Lalu 신랑과 신부가 오랫동안 행복하게 살기를 바라는 마음으로 손님들에게 국수를 대접했습니다. Nah, ini poin yang ketiga harus hati-hati banget. Pengantin pria dan pengantin wanita ya menghidangkan kuksu untuk para tamu ya, agar mereka berharap supaya hidup bahagia selama-lamanya. Jadi bukan mereka yang saling makan kuksu, tapi menghidangkan kuksu untuk tamu. Nah, lalu yang terakhir, 언제 결혼할 거예요? Kapan kamu akan menikah? Itu diganti dengan ucapan 언제 국수 먹여줄 거예요? Kapan akan ngasih kita makan kuksu? Nah, dari kalimat itu, dari yang saya garis bawahi kuning ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jawaban yang benar adalah, ini kan dicari yang salah ya, maka jawaban untuk pertanyaan nomor 25 adalah 결혼식 날 신랑과 신부는 서로에게 국수를 먹여줍니다. Pada hari pernikahan, pengantin pria dan wanita saling memberi makan kuksu. Bukan pengantin pria dan wanita saling memberi makan kuksu, tapi mereka menghidangkan kuksu untuk para tamu undangan yang datang ya. Nah, nomor 1, 특별한 먹었던 국수는 결혼을 의미하기도 합니다. Itu juga ada tadi di penjelasan kalimat yang tadi ya. Kuksu yang dimakan pada hari yang spesial juga berarti akan menikah. Lalu 한국 사람들은 국수를 먹으면 질병 없이 오래 산다고 믿습니다. Orang-orang Korea percaya bahwa kalau makan kuksu akan hidup lama dan terhindar dari penyakit. 한국 사람들은 특별한 집안 행사가 있을 때 국수를 나눠 먹었습니다. Orang-orang
Korea ketika acara keluarga berbagi makan guksu. Nah, ya, jadi jawaban yang benar adalah nomor 2. Ya. Baiklah teman-teman, seperti itulah cara kita mengisi soal ujian IPS topik bahasa Korea ya. Tips dari saya adalah untuk teman-teman banyak juga berlatih kosakata dan berlatih soal ya. Nah, kosakata juga mau nggak mau teman-teman harus juga tahu ya. Lalu soal-soal seperti ini teman-teman juga harus sering mengulang karena supaya meningkatkan insting ya teman-teman ketika mengisi soal-soal IPS topik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah banyak ya subscribe ke channel saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.